Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah, sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membaca hadis yang pertama di dalam babu wujubi shaumi ramadhana wa bayani fadlis siyam wa ma yan puasa dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hadis kita kali ini sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dia ada di nomor yang ke 1215. Hadis yang ke 1215. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu 'amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnah. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخف فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وهذا لفظ رواية للبخاري وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, qala Allah ta'ala, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Ini menunjukkan hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu 'amali ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam, tentunya semua amalan soleh anak Adam, lahu untuknya. Semua amal soleh anak Adam itu untuknya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan falinafsihi. Man amila salihan falinafsihi. Barang siapa yang beramal soleh, amal soleh itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keuntungan bagi Allah Subhanahu wa taala dari amal soleh seorang hamba. Seandainya seluruh anak Adam, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berada di atas ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu semua tidak akan menambah keagungan, kekuasaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya seluruh anak Adam, begitu juga dengan jin seluruhnya, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, semuanya durhaka, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu semua tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, tidak ada kaitannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keuntungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu, ya, kembali kepada dirinya. Jika dia melakukan amal soleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Jika dia melakukan amal toleh, amal buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Di dunia dia akan mendapatkan kesengsaraan, di akhirat nanti dia akan mendapatkan, ya, kesengsaraan pula, dengan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu kembali kepada dirinya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu. Seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak Adam itu tidak lain, tidak bukan peruntukannya kecuali untuk dirinya. Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Apa maksud dari illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi? Di awal tadi kita bilang seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak Adam, ya, itu kembali untuk dirinya, seluruhnya tanpa terkecuali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di sini puasa? Allah katakan puasa itu untuk aku. Apakah Allah membutuhkan puasa seorang hamba? Para ulama, ya, di dalam mensyarah lafaz ini, ya, para ulama mengatakan di antara makna, ya, puasa itu untuk aku, ya, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Yang pertama, kata para ulama, di antara makna dari lafaz ini, anna siyama yakhtasahu Allah Subhanahu wa ta'ala min baini sairil a'mal li'annahu ay as-siyam a'zamul ibadati ikhlasan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghususkan puasa, ya, puasa itu untuknya dan dia yang akan memberikan ganjaran? Kata para ulama, karena puasa adalah di antara ibadah yang mengandung keikhlasan yang terbesar. Jadi puasa adalah ibadah keikhlasan yang terbesar. Fa innahu sirrun bainal insani wa baina rabbih. Karena puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal insan la yu'lam idza kana sha'iman aw muftiran. Dan tidak ada yang mengetahui, ya, apakah seorang itu dalam keadaan puasa atau tidak. Huwa ma'an nas yazhabu wa ya'ti wa yakhruj wa yadkhulu wa la yu'lam bihi. Bisa saja seorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia makan, kemudian setelah dia bertemu temannya, dia mengakui bahwa dia puasa. Tidak ada yang mengetahuinya. Oleh sebab itu, puasa adalah ibadah yang sir, ibadah yang rahasia, ya, yang dia adalah ibadah yang terbesar,
yang menunjukkan ibadah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falidzalik kana a'zamu ikhlasan. Oleh sebab itu ibadah puasa adalah ibadah yang ikhlasnya ikhlas yang terbesar. Karena tidak ada yang tahu. Fakhtasahu Allahu min baini sairil a'mal. Oleh sebab itulah ya Allah Subhanahu wa taala menghususkan puasa itu. Allah mengatakan puasa itu untukku. Karena puasa itu adalah ibadah semurni-murninya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghususkan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Itu dia makna yang pertama. Bahwa puasa adalah ibadah yang terbesar keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah menghususkan ya, puasa itu untuknya. Di antara tafsiran para ulama atau makna yang dikemukakan oleh para ulama yang kedua dari makna fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Kata para ulama, idhafah di sini, penyandaran di sini, bahwasanya Allah menyandarkan puasa itu untuknya di sini, idhafatut tasyrib kata para ulama. Ini penyandaran untuk memuliakan, untuk menspesialkan ibadah puasa itu sendiri. Untuk menspesialkan ibadah puasa itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menspesialkan Ka'bah. Ya. Dengan Ka'bah itu disebut dengan Baitullah. Ya. Dan kita mengetahui bahwasanya seluruh masjid itu Baitullah. Kan tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menghususkan Ka'bah itu sebagai dinamakan dia Baitullah? Ini untuk menspesialkan Ka'bah itu. Begitu juga dengan Syahrullah. Syahrullah, bulan Allah. Itu bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram dikatakan sebagai Syahrullah? Untuk memuliakan bulan Muharram tersebut. Begitu juga dengan lafaz illa syam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, sungguhnya puasa itu untuk aku. Idhafah penyandaran di sini maksudnya adalah penyandaran untuk memuliakan, karena begitu mulianya ibadah puasa tersebut. Ini dia makna yang dikemukakan oleh para ulama. Di antara makna yang lainnya kata para ulama, qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan, wa ma'nahu idza kana Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati wa kana 'alal insani mazalimi lil ibadi fa innahu yu'khadhu lil ibadi min hasanatihi illa as-siyam. Di antara makna yang ketiga kata para ulama, yaitu ketika pada hari kiamat nanti, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menimbang amal seorang hamba. Jadi amalan hamba itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mizan. Setelah itu maka ada perhitungan lagi. Perhitungan apakah itu? Perhitungan antara sesama. Jika ada kezoliman seorang hamba kepada orang lain, maka ya, pahala yang dipakai untuk membayar adalah pahala. Yang dipakai membayar adalah pahalanya. Pahala sholatnya, pahala sedekahnya. Ya, sebesar kezoliman yang dia lakukan. Sebesar kezaliman yang dia lakukan. Seandainya dia memiliki 10 pahala, ya, mungkin kezalimannya itu ya, sebesar 5 mungkin. Sehingga dia bayarlah dengan 10 pahalanya itu 5 pahala untuk diberikan kepada orang. Karena kezalimannya mungkin dia memukul orang, atau dia mungkin mencela orang, atau menyakiti orang, atau mengambil harta orang, dia bayar dengan pahala. Dia bayar dengan 5 tadi. Maka berkuranglah pahalanya itu. Fa innahu yu'khadhu lil ibadi min hasanati illa siyam. Kata para ulama, ada satu pahala ibadah yang tidak akan diambil untuk membayarkan kezoliman itu. Ibadah apakah itu? Yaitu ibadah puasa ini. Ibadah puasa tetap akan utuh, tidak akan diambil. Ya. Kalaupun kita pakai untuk membayar,
Allah akan berikan dari bayaran yang lainnya. Karena ibadah puasa tidak akan diambil untuk membayar kezaliman. Fa innahu la yu'khadhu minhu syai' li'annahu lillahi azza wa jal wa laysa lil insan. Karena ibadah puasa itu seperti yang kita bilang tadi adalah ibadah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mulia, ya, bukan ibadah bagi manusia. Dia khusus untuk Allah, bukan diperuntukannya untuk manusia. Sehingga ibadah puasa atau pahala ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang hamba, dia tetap utuh, dia tetap dimiliki oleh hamba tersebut, tidak akan dipakai untuk membayar kezaliman seorang hamba. Wa hadza ma'na jayyidan, dan inilah makna yang sangat baik sekali. An-nasyama yatawaffaru ajruhu li sahibihi wa la yu'khadhu minhu limadzalimil khalqi syai'a. Sungguh puasa itu tetap dimiliki oleh seorang hamba pahalanya, ya. Hamba yang melakukan ibadah puasa itu, dan tidak akan diambil sedikit pun untuk membayarkan kezaliman, ya, terhadap orang lain. Itu dia makna yang ketiga yang dikemukakan oleh para ulama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa itu untuknya, dan dia sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Wa minha, dan di antara makna yang dikemukakan oleh para ulama, anna amala bani Adam yujza bihil hasanati bi asyri amsalha illa as-shaum. Bahwasanya amalan anak Adam itu, ya, sekurang-kurangnya akan diberikan ganjaran dengan 10 pahala. Satu amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan diberikan ganjaran 10 pahala. Ya. Illa as-shaum, kecuali puasa ini. Kalau puasa, fa innahu yu'ta ajrahu bighairi hisab. Sungguhnya puasa itu, ya, akan diberikan ganjaran pahala tanpa hisab, tanpa perhitungan, tidak terbatas. Ya'ni annahu yudha'af adha'afan katsirah, yaitu diberikan lipat-lipat yang begitu banyak. Qala ahlul ilmi, berkata para ulama ketika menerangkan makna ini, wa dzalika li anna as-shauma ishtamala ala anwa'is sabri as-salasati. Kata para ulama, kenapa puasa itu diberikan lipatan yang begitu banyak lipatannya, lipatan pahalanya? Karena puasa itu, ya, mengandung 3 macam kesabaran. Mengandung 3 macam kesabaran, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pahala kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah, ya, pahala dari kesabaran itu akan diberikan tanpa batasan. Dan puasa mengandung 3 kesabaran yang telah disebutkan oleh para ulama, yaitu as-sabru ala ta'atillah, sabar terhadap, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Was-sabru an maksiatillah, sabar, ya, menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Was-sabru ala aqdarillah, sabru ala aqdarillah, sabar atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa dia disebut sebagai sabar di atas ketaatan kepada Allah? Fali'annal insana yahmilu nafsahu 'ala as-siyam ma'a karahatihi lahu ahyanan. Karena puasa itu, karena seorang hamba, ya, memaksakan dirinya untuk berpuasa, padahal dia begitu berat untuk melaksanakan puasa itu. Dia membenci hal tersebut, ya. La li'annallaha faradah. Dia membenci puasa itu bukan karena Allah telah mewajibkan puasa itu untuknya. Lau karihal insanu shauma li'annallaha faradah lahabita 'amaluh. Seandainya manusia, seorang hamba, membenci puasa itu karena Allah telah menentukan kewajiban atas puasa Ramadan itu, niscaya amalnya akan yang hancur semuanya.
lakinnahu karihahu limasyaqqatihi. Kenapa dia tidak suka dengan puasa? Karena begitu beratnya ibadah puasa ini dilaksanakan. Walakinnahu ma'azalik yahmilu nafsahu alaihi. Akan tapi walaupun begitu beratnya ibadah puasa itu tidak disukai oleh jiwanya, dia memaksakan dirinya, dia memikul beban berat tersebut. Fayasbiru 'ala at-ta'am wasyarab wan nikah lillahi azza wajal. Maka dia bersabar melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan ibadah puasa itu. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dia menahan diri dari makan dan minum. Wan nikah lillahi azza wajal. Begitu juga dengan berhubungan suami istri di siang hari, itu dia tinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Allah taala fil hadis. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum dan syahwatnya karena dia mengharapkan keridhaanku. Oleh sebab itulah ibadah puasa ini ibadah yang mengandung 3 macam kesabaran. Yang pertama yaitu kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma sabru an maksiatillah wa hadza hasilul lis-shaim. Begitu juga ibadah puasa itu dia mengandung ibadah kesabaran, bentuk kesabaran yang kedua yaitu kesabaran untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza hasilul lis-shaim. Inilah yang didapat yang ada bagi orang yang berpuasa. Fa innahu yasbiru nafsahu an ma'siyatillahi azza wajal. Sesungguhnya dia bersabar, menahan dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajtanibu al-laghu. Fayatajannab al-laghu war-rafas wal-jahl waz-zur wa ghairi zalik min maharimillah. Ibadah puasa yang dilakukan bersamaan dengan dia meninggalkan perbuatan lagu, perbuatan yang sia-sia. War-rafas. Begitu juga dengan perbuatan yang jorok. Wal jahl, perbuatan yang bodoh. Waz-zur, yang sia-sia. Wa ghairi zalik min maharimillah, dan yang lainnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja dia tinggalkan? Makan dan minum dan berhubungan badan dengan suami istri, semuanya dia tinggalkan. Apalagi sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ibadah puasa adalah ibadah kesabaran di atas ketaatan, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma as-sabru ala aqdarillah. Amma as-sabru ala aqdarillah. Adapun kesabaran di atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, wadzalika amma as-sabru ala aqdarillah. Adapun kesabaran atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wadzalika anal insan yusibuhu fi halis shaumi wala siyama fi ayyamis shaif at-tawilah al-harrah min al-kasal wal milal wal 'atash ma yata'allamu minhu wa yata'azza bihi walakinnahu sabirun li anna zalika fi mardatillah. Adapun kesabaran atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kalanya puasa itu datang di musim yang panas yang begitu terik, di siang hari yang begitu panjang, yang menyebabkan kita kadang-kadang kasal, malas untuk melakukannya. Wal malal wal milal, begitu juga dengan kadang-kadang kita jenuh. Wal atash, begitu hausnya. Ma yata'allamu minhu wa yata'azza, begitu menderitanya, begitu sakitnya. Walakinnahu sabirun li anna zalika fi mardatillah. Akan tapi kita bersamaan dengan begitu lelahnya, begitu capeknya, panas yang begitu menyengat, hari yang begitu panjang, bersamaan dengan itu kita bersabar atas ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dari ibadah puasa ini. Oleh sebab itu, ibadah puasa dia mengandung kesabaran yang ketiga, yaitu kesabaran atas ketetapan
dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ibadah puasa itu diberikan ganjaran tanpa batas. Ini dia tafsiran para ulama mengenai illa syam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, sungguhnya puasa itu ya untuk aku dan akulah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Ya. Jadi puasa itu ya, ibadah puasa satu-satunya ibadah yang pahalanya dilipat gandakan ya, sekian kali lipat, yang dimana ibadah-ibadah yang lainnya satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 sampai 700. Tapi ibadah puasa tidak ditentukan, saking begitu kali lipatnya pahala dari ibadah puasa ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Para ulama mengambil contoh ya dari hal ini. Kata para ulama, contohnya adalah kita yang bekerja di instansi sekolah misalnya. Kita yang bekerja di instansi sekolah. Ketika telah awal bulan begitu, kita diberikan gaji oleh bendahara. Sebab itu antara kepala sekolah dan bendahara mengetahui, misalnya kita digaji 300.000 per bulan, maka sudah pasti kita akan mendapatkan 300.000 per bulan. Di dalam instansi sekolah ada 10 orang guru yang semuanya sama gajinya per bulan, yaitu 300.000. Ada satu orang yang spesial akan diberikan gaji. Apa kata kepala sekolah kepada bendahara? Berikan 9 orang ya gajinya 300.000 itu. Sedangkan satu orang ini nanti aku yang akan memberikannya langsung. Begitu juga, itulah perumpamaan dari ibadah puasa ini. Jadi kata para ulama, di mana pahala itu terkadang diketahui oleh malaikat kadar balasannya, kecuali puasa. Puasa itu tidak diketahui balasan kelipatan pahalanya oleh malaikat, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan ganjaran pahala puasa itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa syam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, sungguhnya puasa itu untuk aku dan akulah yang akan memberikan pahala atau ganjaran pahalanya. Wasyamu junnah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wasyamu junnah. Dan puasa itu adalah junnah, perisai. Di antara fungsi puasa adalah dia adalah sebagai perisai. Bagaimana dia tidak menjadi perisai sedangkan dia di dunia ya, dengan ibadah puasa itu seorang hamba menahan dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di lanjutan hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, atau Nabi SAW bersabda, fa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhaf. Apabila salah seorang dari kalian dalam keadaan berpuasa, fala yarfus, maka janganlah dia berbuat rafas, sesuatu yang jorok, mengatakan sesuatu yang jorok, yang kotor. Wala yaskhaf, jangan juga dia berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Dan jika dia yang sedang berpuasa ini ya, sabahu ahad, dicela atau dihina oleh seorang, au qatalah atau dilawan, falyaqul inni shaim, maka janganlah dia membalas, maka hendaknya dia mengatakan inni shaim, sungguhnya aku ini sedang berpuasa. Jadi ketika dia diejek, dicela, diajak bertengkar ya, dengan ibadah puasa yang dilakukan itu, itulah yang menahan dia untuk membalas hal-hal keburukan tersebut ya. Oleh sebab itu dia mengatakan dia memproklamirkan dirinya
dia akui dirinya bahwa dia ini sedang dalam keadaan berpuasa sehingga dia tidak mau membalasnya. Dia mengatakan, ya, dan Nabi SAW mengatakan, falyaqul inni shaim. Hendaknya dia mengatakan, aku ini sedang berpuasa. Jadi dia ingat bahwa dia ini sedang berpuasa sehingga dia tidak berhajat untuk membalas celaan atau ajakan pertengkaran itu. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad SAW di tangannya, la khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Sungguh, ya, khuluf, suatu yang keluar dari mulutnya, ya, aroma yang tidak sedap yang keluar dari lambungnya, ya, dari orang yang berpuasa, atyabu indallah min rihil misk, itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari rihil misk, dari minyak kasturi. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua farhan, kegembiraan. Yafrahuhuma, yang dia bergembira dengan keduanya itu. Idza aftara fariha bi fitrih, apabila dia, ya, berbuka, fariha bi fitrih, dia bergembira dengan berbuka tersebut. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih, dan nanti pada hari kiamat, ya, tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berbahagia dengan membawa pahala puasa ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh para ulama. Al-fawaid, wa min al-fawaid allati ishtamala 'alaiha hadzal hadis anna lis-shaimi farhatain. Di antara faedah dari hadis ini bahwa bagi orang yang berpuasa itu, ya, ada dua kegembiraan. Al-farhatul ula inda fitri. Kegembiraan yang pertama yaitu kegembiraan ketika dia berbuka, ketika dia berfitr, berbuka setiap harinya, atau ketika nanti, ya, dia berbuka di Idul Fitri. Idza aftara yafrahu bi fitrih min wajhain. Apabila dia berbuka, dia berbahagia. Ini ada dua makna. Al-wajhul awal, makna yang pertama, annahu adda fariidah min faraidillah. Kenapa dia bergembira dengan puasa? Karena dia dapat melaksanakan apa yang sudah dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an'amallahu biha alaihi, dan Allah juga memberikan dia kenikmatan dengan hal tersebut. Wa kam min insanin fil maqabir yatamanna ay yasuma yawman wahidan fala yahsulu lahu. Kata Syekh, betapa banyak orang yang ada di dalam kuburannya berangan-angan untuk bisa berpuasa sehari saja, akan tapi dia sudah berada di kuburan, bagaimana dia mau berpuasa? Bagaimana dia mau kembali ke dunia? Sudah tidak bisa. Oleh sebab itu, ya, orang yang berpuasa dia berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Dia mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa, ibadah yang begitu agungnya, yang pahalanya berkali-kali lipat, yang tidak ada yang mengetahui lipatan pahala itu. Wa hadza qad manallahu alaihi bis-shaumi fasama fahadhihi ni'mah. Inilah dia nikmat yang sungguhnya yang disyukuri oleh seorang hamba. Fakam min insanin syara'a fis-shaumi wa lam yutimmah. Begitu juga betapa banyak manusia disyariatkan padanya puasa, akan tapi dia tidak bisa menyempurnakan ibadah puasa itu. Mungkin karena sakit, atau mungkin ada sebagian orang yang malas untuk melaksanakan ibadah puasa, sedangkan dia bisa menunaikannya, ibadah puasa yang begitu agung ini. Itu semua berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dia bergembira, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Faida aftara fariha. Oleh sebab itu ketika dia berfitr, berbuka, maka dia berbahagia. Li'annahu adda fariidatun min faraidillah, karena dia menunaikan
sesuatu yang telah diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wajhu tsani, adapun wajah atau makna yang kedua kata para ulama, yafrahu aidan farhan akhar wa huwa anna Allah ahalalahu ma yuwafiqa tabi'atahu minal ma'akil wal masyarib wal manakih ba'da an kana mamnu'an minha fahatani farihatani fil fitr. Di antara makna yang kedua ya. Jadi dari idza aftara fariha bi fitri, apabila dia berbuka dia berbahagia dengan berbukanya itu. Karena kenapa dia berbahagia? Ya karena dia dapat melakukan yang tadinya dia tidak bisa melakukan, dari makan, dari minum, dari berhubungan badan dengan istri. Sekarang dia tatkala dia berbuka itu sudah bisa melakukannya yang tadinya dia tahan. Oleh sebab itu dia berbahagia dengan berbuka tersebut. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi di antara makna yang kita sebutkan tadi ya, tentang kenapa orang berpuasa itu bergembira, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan karunia kepada dia ya dengan dia dapat menyempurnakan ibadah puasa yang telah dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun yang kedua ya, seperti yang kita bilang tadi ya, kenapa dia bergembira? Karena ya, yang tadinya dia ya yang dia tahan-tahan dari sejak fajar, dari sejak subuh sampai malam hari, dari sampai maghrib ya, sekarang sudah bisa dia tidak tahan lagi. Dia sudah bisa melakukannya lagi, seperti makan, seperti minum, dan seperti berhubungan badan. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala kemudian mengatakan, wa hadza lafzu riwayatin lil Bukhari. Wa hadza lafzu riwayatin lil Bukhari. Dan ini adalah lafaz dari riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan begitu juga di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari di redaksi yang lainnya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dan syahwatnya. Dia lakukan semua itu karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sedangkan satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan diberikan lipatan ganjaran menjadi 10. Satu kebaikan menjadi 10. Wa fi riwayatin li Muslimin. Ya. Dan di dalam riwayat Muslim kata Imam Nawawi rahimahullah tabaraka taala, kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asri amsalihha. Semua amalan ya kebaikan anak Adam itu akan dilipat gandakan pahala kebaikan itu menjadi asyri amsalihha, 10 kali lipatan, 10 kali pahala, ila 700 dhifin, sampai 700. Jadi satu kebaikan itu akan dilipat gandakan tergantung keikhlasan, tergantung kefokusan kita di dalam ibadah itu. Yang jelas satu pahala kebaikan, satu kebaikan gitu, yang satu amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba sudah pasti dia mendapatkan 10. Bahkan kalau dia semakin bagus kualitas ibadah itu bisa-bisa menjadi 700 dhif, 700 lipatan. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shauma fa innahu li, kecuali puasa, sungguhnya puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan pahala. Yada'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya dengan puasa yang dilakukan itu, wa ta'amahu, dan makannya min ajli,
karena aku, itu semua dilakukan untuk aku, karena aku, untuk mengharap keridoanku. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih, farhatun 'inda fitrih, dia berbahagia ketika dia berfitr, berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kemudian dia berbahagia juga ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala puasa. Wala khulufu fihi atyabu 'indallah min rihil mis, sungguh ya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih lebih harum, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari rihil misk, dari sesuatu yang paling harum yang ada di dunia ini. Wallahu taala a'lam. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dengan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, janjian pahala, janji berupa pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita ya memaksimalkan ibadah kita di bulan puasa nanti, insyaallah taala, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dan memberikan taufik ya kepada kita untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.